Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video sesi kedua tentang sistem pembinaan korporasi. Nama saya Maradona, dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di sesi pertama, kita sudah membicarakan mengenai sejarah dan pro kontra mengenai pemidanaan korporasi. Kita pada suatu titik kenapa kemudian korporasi dianggap atau diakui sebagai subjek hukum pidana. Nah, ketika korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, maka ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Yang pertama adalah pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah justifikasi dalam membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang kedua, ketika korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana, bagaimana kita mendefinisikan korporasi? Jangan sampai terjadi error in persona, mengingat korporasi hadir dalam berbagai bentuknya menurut ketentuan keperdataan. Berikutnya yang paling penting adalah bagaimana menentukan actus reus dan mens rea dari korporasi. Kapan suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tentu ini bukan persoalan yang mudah, mengingat apa? Mengingat sistem ini tercipta didasarkan pada manusia alamiah. Pertanyaan berikutnya adalah ketika korporasi adalah legal fiction, entitas buatan, bagaimana kemudian cara melakukan penuntutan terhadap korporasi? Siapa yang harus dihadirkan di persidangan? Siapa yang harus dijatuhi sanksi pidana? Siapa yang bisa ditahan? Barang siapa yang bisa disita? Ini pertanyaan mendasar karena apa? Karena hukum acara pun pada dasarnya mengikuti apa yang dianut oleh hukum material, bahwa pelaku adalah manusia alamiah. Sehingga dalam hukum acara pun fokusnya tentu pada manusia alamiah. Berikutnya mengenai sanksi pidana. Selama ini sanksi pidana dianggap sanksi yang buruk karena melibatkan hak negara untuk merampas tidak hanya kemerdekaan pelaku tindak pidana, tapi juga merampas hak hidup pelaku melalui sanksi pidana mati. Nyawa dan kemerdekaan dianggap suatu hal yang sangat penting bagi manusia alamiah, sehingga dapat dijadikan sanksi untuk baik melakukan pembalasan terhadap pelaku maupun sebagai efek deterrence bagi pelaku. Bagaimana dengan korporasi? Apakah mungkin korporasi dipidana mati? Apakah korporasi mungkin dijatuhi pidana penjara? Inilah yang harus kemudian ditentukan, sanksi pidana apa yang paling pas untuk korporasi. Berikutnya, bagaimana kita menjawab doktrin ultra vires? Ketika suatu perbuatan organ korporasi di luar apa yang diatur dalam ADART itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab organ korporasi. Sehingga korporasi tentu tidak akan dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Yang bisa melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah organ dalam korporasi yang notabene adalah manusia alamiah. Bagaimana kemudian kita menjawab terkait dengan ultra vires doktrin yang sering dijadikan dasar untuk menolak pemidanaan korporasi? Inilah yang akan kita diskusikan terkait dengan teori-teori apa yang ada untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam pemidanaan korporasi. Nah, secara umum saya katakan bahwa teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada itu memiliki dasar yang sama, yaitu melakukan proses atribusi, actus reus dan mens rea dari manusia alamiah dalam korporasi sebagai actus reus dan mens rea korporasi. Jadi atribusi yang ditentang itu mau tidak mau, suka tidak suka menjadi dasar yang utama untuk menentukan bahwa korporasi melakukan tindak pidana didasarkan dari tindak pidana manusia alamiah dalam korporasi, dan pertanggungjawaban pidana manusia alamiah itu adalah pertanggungjawaban korporasi juga. Sehingga pertanyaan penting nanti adalah manusia alamiah yang mana dalam korporasi, dan dalam perbuatan apa manusia alamiah itu dapat dikatakan akhirnya perbuatan itu dapat diatribusikan. Nah, muncul kemudian teori yang mengatakan bahwa
korporasi ternyata memiliki actus reus dan mens rea sendiri. Kita nanti akan melihat apa yang kita sebut sebagai corporate culture atau corporate ethos atau corporate policy yang dapat dijadikan dasar bahwa ternyata korporasi bisa melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab didasarkan pada kultur, didasarkan pada ethos, didasarkan pada policy, SOP, prosedur yang ada dalam korporasi. Nah, teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini pada dasarnya mengadaptasi teori yang telah ada dalam sistem hukum keperdataan. Tapi kemudian kita ambil teori tersebut disesuaikan berdasarkan konteks hukum pidana. Dalam semua negara tentu pendekatannya akan berbeda-beda. Tapi kita bisa menarik beberapa garis merah antar beberapa negara tersebut. Inilah garis merahnya. Teori yang pertama kali digunakan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Teori ini pertama kali digunakan untuk menjawab tidak mungkin korporasi itu punya mens rea. Sehingga dengan adanya teori ini, maka cukup ketika korporasi dikatakan melakukan perbuatan yang mencocoki unsur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka cukuplah dia dapat dihukum. Tidak perlu dibuktikan mens rea-nya. Sehingga strict liability ini pertama kali digunakan di Inggris. Anda bisa melihat di Birmingham and Gloucester Railway Cases and Mousel and Bros. Kalau Anda lihat kasus-kasus yang di Inggris selalu melibatkan perusahaan kereta api. Karena seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, perkembangan pemidanaan korporasi ini juga didorong oleh pertumbuhan revolusi industri. Dan salah satu pendorong revolusi industri ditemukannya mesin uap dan kemudian munculnya jaringan kereta api yang mempermudah distribusi barang dan jasa. Sehingga dalam dua kasus ini strict liability digunakan. Nah, dalam strict liability ini kemudian shifting dari non-fashion ke mis-fashion. Artinya apa? Strict liability dulu itu dikatakan kegagalan melakukan kewajiban yang diwajibkan undang-undang. Tapi kemudian shifting dilengkapi dalam kasus berikutnya bahwa strict liability itu melakukan kewajiban yang disyaratkan undang-undang tetapi dilakukan dengan tidak pantas dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Tapi konsepnya tetap sama. Yang penting pelaku atau korporasi telah mencocoki rumusan delik, cukuplah dia dianggap bersalah untuk melakukan tindak pidana itu. Kemudian muncul kritik. Selama ini strict liability dalam hukum pidana itu hanya digunakan untuk minor offenses, untuk kejahatan-kejahatan ringan. Akan sangat sulit dan menimbulkan pro dan kontra ketika strict liability ini diterapkan untuk korporasi. Sehingga kemudian pendirian Mahkamah Agung Inggris berubah dari sebelumnya menerapkan strict liability untuk menentukan actus reus dan mens rea korporasi, berubah dengan menerapkan apa yang kita sebut sebagai vicarious liability. Nah, dalam konteks vicarious liability ini, pendirian mahkamah saat itu mengatakan bahwa suatu korporasi itu dikatakan telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab secara pidana didasarkan pada pertanggungjawaban pengganti dari perbuatan manusia alamiah. Di situ kita mengenal apa yang kita sebut sebagai respondeat superior theory, di mana di dalam hubungan majikan dan pekerja itu berlaku maksim qui facit per alium facit per se, bahwa seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu sepanjang perbuatan itu dilakukan di dalam lingkup kewenangannya. Manusia-manusia alamiah di dalam korporasi itu disebut sebagai agen-agen korporasi. Disebut sebagai pekerja-pekerja korporasi. Dia melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi. Sehingga ketika ada sesuatu maka korporasi dianggap ikut melakukan itu. Walaupun secara fisik yang melakukan adalah manusia alamiah, yaitu agen dari korporasi.
Karena korporasi sebagai majikan juga mendapat keuntungan dari apa yang dilakukan oleh organ dari korporasi. Sehingga adil kalau kemudian terdapat kerugian, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, korporasi sebagai majikan harus bertanggung jawab. Nah, tapi kemudian pendekatan ini dianggap tidak adil. Karena apa? Karena perbuatan itu didasarkan atau diderivasi dari perbuatan semua agen korporasi. Korporasi itu terkenal dengan segala kompleksitas pegawainya. Tidak adil kemudian korporasi dihukum didasarkan pada perbuatan semua agen tanpa melihat agen itu berada dalam posisi high level atau low level. Sehingga kemudian perubahan pemikiran terjadi di sisi Mahkamah Agung Inggris dari vicarious liability kemudian berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai identification theory. Teori ini memiliki basis yang sama dengan vicarious liability, bahwa perbuatan pekerja yaitu manusia alamiah atau organ di dalam korporasi diatribusikan kepada korporasi karena korporasi dianggap sebagai majikan. Tetapi yang beda dari identification theory ini adalah apa yang kita sebut sebagai mengidentikan perbuatan korporasi hanya pada perbuatan directing mind dari korporasi. Kalau vicarious liability mendasarkan pada perbuatan semua agen, kalau identification theory mempersempit bahwa agennya itu haruslah agen yang menduduki official position atau directing mind dari korporasi. Dalam identification theory ini kita mengenal apa yang kita sebut sebagai alter ego doctrine atau senior officer test. Bahwa the act of the most senior officer of the corporation were identified as being the act of the corporation itself. Hanya perbuatan manusia alamiah yang menjadi otak dari korporasi sajalah yang dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi, bukan organ lain dalam korporasi. Siapa otak korporasi? Yang pertama tentu jajaran direktur perusahaan. Tapi ada lagi apa yang kita sebut sebagai controlling officer test. Sepanjang ada satu orang dalam korporasi yang acting independently of any instruction, tanpa melihat statusnya entah dia high level, low level, tapi sepanjang dia acting independently of any instruction, maka perbuatannya itu dapat diidentikan sebagai perbuatan korporasi. Dalam sistem hukum pidana common law terutamanya Inggris, identification teori inilah yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tapi jangan salah, dalam FCPA di anti-bribery-nya Inggris, mereka tidak menggunakan identification theory tapi masih menggunakan vicarious liability. Ini dapat Anda baca dalam kasus Tesco Natras di tahun 1971 ketika hakim mempersempit vicarious liability itu menjadi identification theory. Nah, ada banyak teori sebenarnya, tapi saya ingin melihat atau menjelaskan corporate culture teori atau corporate ethos. Ini menjadi penting dan sekarang mulai berkembang. Dalam bukunya Banci tahun 1991 itu mengatakan bahwa korporasi itu memiliki karakter sendiri. Dia memiliki ethos sendiri. Dan ethos atau karakter korporasi itu mempengaruhi tingkah laku orang-orang di dalam korporasi. Sehingga corporate culture theory dan corporate ethos ini fokus pada kebijakan korporasi. Di SOP-nya, di putusan korporasi, di praktek-praktek korporasi dalam melakukan aktivitas korporasi. Saya kasih contoh misalnya di kasus Kalista Alam. Ketika PT Kalista Alam dinyatakan bersalah melakukan pembakaran hutan, itu tidak didasarkan pada pembuktian hanya pada perbuatan manusia alamiah yang secara nyata membakar hutan. Ternyata tidak. Tapi Mahkamah Agung kita mengatakan Kalista Alam terbukti melakukan pembakaran lahan. Pertama dari fakta bahwa Kalista Alam memang melakukan pembakaran untuk melakukan lahan. Dia tidak punya sistem pembakaran lahan dibandingkan dengan luasan lahan yang tidak seberapa.
Jadi tidak imbang antara sistem pemadaman, alat pemadaman, dan tower pemadam kebakaran dikaitkan dengan luasan lahan. Fakta-fakta itulah yang kemudian menurut Mahkamah Agung kita bahwa Kalista Alam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembakaran hutan. Jadi tidak ansih dilihat dari perbuatan manusia alamiah. Justru direkturnya itu putusannya onslah. Dakwaannya apa? Dakwaannya melakukan usaha perkebunan tanpa izin di kasus yang terpisah. Jadi ini corporate culture theory telah berkembang dan bahkan dalam sistem hukum pidana kita pun telah diimplementasikan dalam beberapa putusan. Teori terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah apa yang kita sebut sebagai reasonable attribution theory. Teori ini berkembang di Belanda dan saya bisa mengatakan sistem di kita memiliki kemiripan dengan ini. Nah, dalam konteks reasonable attribution theory ini, kita akan melihat bahwa reasonable attribution theory itu adalah suatu teori yang mengatakan suatu atribusi perbuatan dari manusia alamiah kepada korporasi itu dikatakan reasonable atau masuk akal jika perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi. Dalam berbagai macam putusan, Anda bisa baca di disertasi saya, bagaimana kriteria putusan ini lahir dari serangkaian putusan-putusan di Hograd Belanda. Bahwa korporasi dapat dinyatakan bersalah didasarkan pada reasonable attribution theory. Suatu atribusi yang dikatakan masuk akal jika perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup korporasi. Muncul kemudian pertanyaan, terus apa kriteria perbuatan itu dilakukan dalam ruang lingkup korporasi? Hograd Belanda kemudian membuat 4 kriteria. Suatu perbuatan itu dapat dikatakan dilakukan within the scope of corporation ketika satu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi, baik melalui hubungan yang sifatnya ofisial maupun hubungan lain yang non-ofisial. Yang kedua, bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan aktivitas normal bisnis korporasi. Yang ketiga, bahwa korporasi mendapatkan manfaat dari tindak pidana tersebut. Yang keempat, bahwa perbuatan tersebut didasarkan pada persetujuan dan penerimaan dari korporasi. Diamnya korporasi dan kegagalan korporasi untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut dapat dikatakan bahwa korporasi menerima perbuatan tersebut. Inilah salah satu teori reasonable attribution yang dikembangkan di sistem hukum Belanda untuk menentukan actus reus dari korporasi. Bagaimana menentukan mens rea di korporasi Belanda? Ada 2 cara. Cara yang tidak langsung adalah mental element atau pertanggungjawaban manusia alamiah diatribusikan kepada korporasi. Secara langsung dapat dilakukan lewat mirip corporate culture. Policy, decision perusahaan itu dianggap sebagai mens rea dari korporasi. Nah, itulah teori-teori yang berkembang dalam perspektif perbandingan hukum. Dari strict liability, vicarious liability, identification theory, reasonable attribution theory, corporate culture, corporate ethos, dan kita juga mengenal aggregation theory. Nah, di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem Indonesia di serangkaian teori-teori tersebut. Kita memiliki sistem yang seperti apa? Kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.